Balague menyebut City sebagai tujuan potensial Xabi Alonso. Guillem Balague mengisyaratkan Xabi Alonso bisa menjadi kandidat pengganti Pep Guardiola di Manchester City di masa depan. Menyusul pengumuman baru-baru ini dari Jurgen Klopp yang mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool di musim panas, Bayer Leverkusen disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti pelatih Jerman itu. Meski begitu, seorang jurnalis mengklaim bahwa Anfield mungkin bukan satu-satunya tujuan masa depan pemain Spanyol itu. Berbicara dalam video baru-baru ini di saluran YouTube-nya, Balague menyampaikan hal ini tentang Alonso dan langkah selanjutnya dalam manajemen. Ketika dia pindah ke Leverkusen, dia punya ide jika semuanya berjalan baik di sini di Jerman, lalu Bayern Munich, Real Madrid atau Liverpool dan saya akan menambahkan Manchester City, itu bisa menjadi sebuah kemungkinan. Jika itu berjalan buruk, dia bisa pergi ke Real Sociedad. Ditunjuk sebagai manajer Leverkusen pada Oktober tahun 2022, mantan gelandang ini telah melewatkan total 64 pertandingan menjelang pertandingan Bundesliga malam ini melawan Borussia Mönchengladbach. Dari 64 pertandingan tersebut, Leverkusen telah menang 41 kali, seri 13 kali dan kalah 10 kali. Saat ini mereka berada di puncak klasemen Bundesliga. Hal ini memudahkan untuk melihat mengapa dia kini didukung untuk berpotensi melatih salah satu klub besar yang disebutkan Balague dalam videonya. Dengan kontrak Guardiola di City yang akan berakhir pada musim panas 2025, jika pelatih berusia 53 tahun itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya pada saat itu, Alonso akan terus menikmati masa-masa sukses di Jerman dan tersedia pada saat itu, dia bisa menjadi pewaris yang menarik bagi Guardiola. Ange Postecoglou akui kehebatan Manchester City. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, memberikan komentar terkait kekalahan timnya dari Manchester City pada pertandingan putaran keempat Piala FA. Tottenham Hotspur meraih hasil yang sangat mengecewakan pada lanjutan pertandingan putaran keempat Piala FA. Pasalnya, saat mereka menjamu Manchester City, Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024 dini hari WIB, Spurs menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan City dicetak oleh Nathan Ake di menit ke-88 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sesaat setelah laga usai, Ange Postecoglou memberikan komentarnya. Postecoglou mengakui kehebatan sang juara bertahan pada laga tersebut. Terakhir, sang manajer mengomentari kemungkinan Ake sempat menghalangi kiper sebelum berhasil mencetak gol. Postecoglou mengaku tak mau mempermasalahkannya karena menilai wasit telah bekerja dengan sangat baik. Itu adalah pertandingan yang sulit menghadapi tim papan atas. Kami bekerja keras untuk tetap bertahan dalam permainan dan kebobolan di menit-menit akhir. Namun mereka adalah tim yang lebih baik. Mereka membuat Anda menderita di beberapa titik, jadi kami harus bekerja keras dan sebagian besar kami bertahan dengan baik. Itu adalah ujian yang terlalu berat bagi kami. Kami terus melanjutkan perjalanan kami, bukan berarti hari ini mengubah apapun bagi kami. Saya yakin mereka telah melihatnya dengan baik dan wasit serta VAR tidak melihat ada yang salah dengan itu. Keputusan telah dibuat dan kami harus menerimanya. Kevin De Bruyne memiliki kaki kanan terbaik. John Obi Mikel mengatakan bahwa gelandang Manchester City Kevin De Bruyne memiliki kaki kanan terbaik di dunia sepak bola. Pemain berusia 32 tahun itu saat ini sedang menjalani musim ke-9-nya di klub Manchester sejak tiba dari Wolfsburg pada tahun 2015 dengan biaya sebesar 55 juta pound sterling. Namun kini, pemain asal Belgia tersebut telah mendapatkan pengakuan signifikan dari salah satu mantan gelandang papan atas. Setelah memilih Lionel Messi untuk kaki kiri idealnya dalam video baru-baru ini yang dibagikan di saluran TikTok Goal di mana ia diminta untuk membangun pesepak bola terbaiknya, Mikel mengatakan hal ini ketika diminta memilih pemain dengan kaki kanan terbaik. Saya tahu para penggemar Cristiano Ronaldo akan membunuh saya, tetapi saya akan memilih dengan Kevin De Bruyne. Selama berada di City, De Bruyne telah bermain dalam 361 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 97 gol dan memberikan 155 assist.
Dari 65 gol Premier League yang ia cetak sepanjang kariernya, 44 diantaranya dicetak dengan kaki kanan dan 21 dengan kaki kiri. Hal ini menunjukkan meski ia lebih dominan dengan kaki kanannya, namun kaki kirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi gol berkualitas tinggi. Dengan semua itu, tidak bisa dipungkiri bahwa City mendapat banyak manfaat dari kaki kanan De Bruyne dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktanya, bisa dikatakan bahwa pemain berusia 32 tahun ini adalah salah satu rekrutan terbaik yang pernah dilakukan klub dalam satu dekade terakhir. Sekarang sang gelandang telah kembali dari absen panjang setelah menjalani operasi hamstring. Kami merasa bahwa ia dapat memainkan peran besar dalam membawa timnya mendapatkan kembali gelar yang ia bantu menangkan musim lalu jika ia mampu tetap bugar. Bahagianya Nathan Ake jadi pahlawan kemenangan Man City. Bek Manchester City, Nathan Ake, mengaku sangat bahagia usai ia menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Tottenham Hotspur di putaran keempat Piala FA. Manchester City meraih hasil yang memuaskan pada lanjutan pertandingan putaran keempat Piala FA. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Tottenham Hotspur, Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024 dini hari WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan City dicetak oleh Nathan Ake di menit ke-88 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sesaat setelah laga usai, Nathan Ake memberikan komentarnya. Ake mengaku sangat bahagia karena ia berhasil membantu The Citizens melangkah ke babak berikutnya. Tak lupa bek asal Belanda itu juga memuji penampilan apik rekan-rekannya. Saya sangat bahagia, pertandingan yang sulit namun saya pikir kami bermain dengan baik sepanjang pertandingan. Kami percaya pada cara kami bermain, kami menciptakan banyak peluang dan memiliki keyakinan untuk terus melaju meskipun kami tidak mencetak gol. Saya pikir itu tidak akan pernah terjadi, tetapi akhirnya terjadi juga. Saya pikir itu penting untuk dilalui, kami ingin berada di setiap kompetisi yang memungkinkan dan sekarang kami lolos ke babak berikutnya. Saya tidak yakin apa yang terjadi, saya hanya melihat bola di depan saya dan menendangnya. Saya harus melihatnya kembali.